Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya berada di lokasi Gong Perdamaian Nusantara Kota Palu. Dan dari sini terlihat dengan jelas alam Kota Palu, juga laut. Begitu hijaunya gunung dan pohon-pohon. Dan ada di sini kita akan semakin terkagum-kagum menyaksikan kuasa dan kebesaran karya Tuhan. Mari kita saksikan bersama dan lihatlah. Dengan penuh sukacita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai, selamat pagi. Sebelum kita baca firman, kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Gong Perdamaian Nusantara atau Monumen No Sarara No Sabatutu yang dalam bahasa Kaili, suku asli di Sulawesi Tengah, memiliki arti bersaudara dan bersatu. Gong Perdamaian Nusantara, sarana persaudaraan dan pemersatu bangsa. Menurut sejarahnya, pembangunan Monumen Gong Perdamaian Nusantara ini dilatar belakangi oleh keprihatinan atas terjadinya kekerasan sosial dan konflik di beberapa tempat di wilayah Sulawesi Tengah yang telah menimbulkan duka mendalam bagi sesama, sehingga dirasa perlu untuk membangun simbol-simbol perdamaian di Sulawesi Tengah, di Palu, dengan tujuan untuk mengingatkan kembali masyarakat dan generasi berikutnya agar tidak terulang lagi hal-hal seperti itu. Simbol perdamaian yang berupa gong perdamaian ini diresmikan pada tanggal 11 Maret tahun 2014 dengan tujuan sebagai dasar dalam membangun kebersamaan, kerukunan, dan mengajak semua komponen bangsa untuk mewujudkan hidup yang aman,
damai dan sejahtera. Selain itu, Gong Perdamaian Nusantara ini menjadi tempat rekreasi masyarakat yang ada di Kota Palu, bahkan dari berbagai tempat yang rindu untuk datang di tempat ini menyaksikan keindahan pemandangan di tempat ini. Dan ternyata juga ini menjadi salah satu tempat evakuasi ketika ada bencana, secara khusus Palu yang rawan dengan bencana gempa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dari ayat ini menjadi tema Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2008, yaitu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam Alkitab Bahasa Toraja, Surah Amadatu, lebih jelas lagi hal itu dikatakan. Ya kemakdini, padani pabelamni, la sikadamak komitau. Saya ulangi. Ya kemakdini, padani pabelamni, la sikadamak komitau. Dan ini nasihat dan harapan Rasul Paulus bagi orang-orang percaya. Sebenarnya kalau memperhatikan dengan baik ayat ini, Rasul Paulus tidak memaksa kita, tapi diserahkan kembali kepada kita masing-masing. Sepenuhnya soal apakah kita mau berdamai dengan orang lain atau tidak, itu tergantung kepada kita. Karena itu Paulus menggunakan kata sedapat-dapatnya. Yake ma'dini. Kita berdamai dengan semua orang, siapapun dan bagaimanapun mereka. Kita tidak memandang bulu. Karena itu cintailah, sukailah perdamaian. Sebab apa? Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amsal 37 ayat 37. Dan Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara, Allah di dalam Yesus Kristus telah mendamaikan dirinya dengan kita, manusia dan dunia ini. Karena itu jadilah duta-duta perdamaian. Jadilah seperti gong ini yang terus mengumandangkan perdamaian. Kapanpun, bagaimanapun, dimanapun kita berada. Berkumandanglah perdamaian sepanjang masa kehidupan selagi Tuhan menganugerahkannya bagi kita sekalian. Selamat hidup dalam perdamaian. Roh Kudus menolong kita semua. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menikmati pendamaian yang Allah telah lakukan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kami seharusnya hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Diberkatilah lokasi Gong Perdamaian Nusantara ini. Diberkatilah setiap orang yang datang melihat, menyaksikan keindahan alam ciptaan-Mu. Diberkati yang mengelola dan terus merawat Gong Perdamaian ini. Biarlah di kota Palu, di Sulawesi Tengah, di bangsa ini, di dunia, di gereja, di mana-manapun kami berada, senantiasa berkumandang perdamaian selamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, sumber pendamaian itu, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom.